Hari ini kita akan mengulas Joypad Nexilux untuk Nintendo Switch. Berikut untuk produknya. Dikemas dalam kotak kardus keras, print gambarnya terasa halus. Diberi nama Pro Twin Controller pada bagian depan, tapi berlabel Joypad pada bagian samping. Tampaknya Nexilux memang berusaha untuk tidak menggunakan dengan jelas nama dari Joy-Con Nintendo. Terdapat 3 buah segel bulat pada bagian atas kemasan. Namun sayangnya segel ini sudah dibuka oleh toko tempat kami membeli untuk memberikan segel garansi toko langsung pada produknya. Di bagian dalam kemasan, kontrolernya sendiri menempel aman dalam sebuah rangka cetakan plastik transparan, lengkap dengan manual juga kabel USB tipe C berujung ganda. Kontrolernya sendiri berbahan plastik tebal dengan warna agak transparan, bertekstur halus pada semua permukaannya dan berdesain tebal pada bagian belakang. Kebetulan untuk joypad yang kami ulas ini berwarna merah dan biru. Analognya terbuat dari bahan plastik, terasa agak tinggi dan pada bagian atasnya dilapis dengan bahan karet. Berbentuk sedikit cekung dalam dan bergerigi tebal di tepiannya. Mendapat force yang sangat kuat untuk kembali ke tengah. Berputar halus, dan jika ditekan terasa padat namun sedikit tertahan sebelum mencapai klik utamanya. Tombol D-pad berbentuk plus dengan bahan plastik keras. Saat ditekan, masing-masing ujungnya terasa tepat dan tajam. Tombol action mengambil simbol Nintendo Switch, A, B, X, Y, digrafir ke dalam tanpa print warna. Berbentuk agak kotak dan jika ditekan terasa tajam dan rendah. Tombol plus, minus, capture, dan home berada pada letak yang sama seperti di Joy-Con, menonjol rendah dan jika ditekan terasa tajam pendek. Tidak lupa juga tambahan tombol makro dan tombol turbo. Tombol trigger R dan L berbentuk memanjang di ujung atas joypad, mudah ditekan dan terasa sangat tepat. Sedangkan tombol ZR dan ZL berdesain pelatuk dengan bentuk yang sangat pas dengan jari telunjuk dan jika ditekan terasa padat rendah. Di bagian belakang masing-masing joypad ini terdapat port USB tipe C untuk charging. Sama seperti Joy-Con, joypad ini pun dapat dilepas dari gripnya. Cukup tekan tombol ini sambil menggeser joypad ke arah atas. Pada sisi samping joypad ini terdapat tombol SL dan SR untuk mode joypad atau Joy-Con satuan. Gripnya ini terbuat dari plastik keras dan tidak memiliki modul elektronik apapun di dalamnya. Benar-benar hanya sebagai grip yang mengubah joypad ini menjadi mode gamepad. Koneksinya dengan Nintendo Switch terbilang cukup mudah. Tekan tombol pairing ini dan Nintendo Switch dapat langsung mengenali. Sensor gyronya bekerja dengan cukup baik. Walau sedikit terasa lambat di sudut-sudut tinggi, tapi masih terbilang responsif. Dan untuk mode gamepad, kedua joypad ini dapat dihubungkan dengan menekan kedua tombol R dan L bersamaan. Menurut kami, dalam mode gamepad ini, sensor gyronya bekerja lebih baik dibandingkan dengan menggunakan satu joypad saja. Selain mode gamepad, joypad ini pun dapat digunakan langsung pada samping bodi utama Nintendo Switch. Sehingga dengan demikian, joypad masuk dalam mode handheld dan dapat langsung dikenali oleh Nintendo Switch. Koneksinya lancar dan semua tombol-tombolnya pun bekerja dengan sangat baik. Untuk setting tombol makro, tekan dan tahan tombol M ini sampai LED di atasnya berkedip. Kemudian tekan beberapa tombol sebagai urutan. Sedangkan untuk setting tombol turbo, cukup tekan dan tahan tombol ini, kemudian tekan tombol yang akan dibuat menjadi turbo. Joypad ini pun dapat dihubungkan dengan game Mario Party, di mana game ini mewajibkan pemain menggunakan Joy-Con di dalamnya. Meski demikian, di dalam game Mario Party, Joypad Nexilux ini bekerja dengan kurang optimal. Responnya terasa sedikit lambat dan lemah. Beberapa gerakan harus dilakukan dengan lebih kuat dan jauh. Beda dengan Joy-Con yang gerakannya terasa lebih natural dan tepat. Dengan ukuran panjang sekitar 10 cm, lebar 5 cm, dan tebal 3,5 cm, joypad dari Nexilux ini memang hadir dengan ukuran yang jauh lebih besar daripada Joy-Con. Sedangkan dari sisi berat, joypad ini mencatatkan angka sebesar 141 gram, 50 gram lebih berat dibandingkan dengan Joy-Con original. Berbekal baterai sebesar 300 mAh, masing-masing joypad ini dapat digunakan sekitar 5-13 jam tergantung pemakaian. Dibanderol dengan harga sekitar Rp500.000, apakah joypad dari Nexilux ini layak untuk dibeli? Dan berikut untuk catatan kecil kami.
Lapisan atas analognya terasa agak keras. Bahan karet pelapisnya terasa kurang grip di permukaan jempol. Tetapi model cekungan dalam dan gerigi tepiannya terasa sangat baik. Dalam mode gamepad dengan grip maupun mode handheld di samping Nintendo Switch, joypad ini terasa kurang kuat menempel, sedikit bergoyang dan agak berdecit. Ukurannya yang lebih besar dan berat dari Joy-Con original memang membuatnya jadi tidak senyaman menggunakan Joy-Con. Namun dalam mode handheld maupun gamepad dengan grip, joypad Nexilux ini terasa lebih pas di tangan. Port untuk charging terletak di bagian belakang joypad dan tidak dapat dilakukan via gripnya. Dan menurut kami, bentuk V dari gripnya ini malah terasa lebih baik dibandingkan dengan menggunakan grip Joy-Con original Nintendo. Sedangkan dalam mode handheld, joypad ini melakukan charging otomatis dengan bodi utama Nintendo Switch. Dalam paket pembeliannya, joypad ini pun tidak dibekali dengan strap seperti yang ada pada Joy-Con original Nintendo. Tapi untungnya, joypad ini dapat menggunakan Joy-Con strap Nintendo dengan sangat sempurna. Meskipun tidak memiliki fungsi NFC untuk Amiibo Reader, joypad Nexilux ini dapat membangunkan Nintendo Switch dari posisi tidurnya. Dan untuk koneksi, joypad ini hanya dapat dihubungkan dengan Nintendo Switch dan juga Nintendo Switch Lite saja. Jadi, di luar dari performa sensor gyronya yang sedikit kurang maksimal, joypad dari Nexilux ini memiliki cukup banyak kelebihan dengan caranya sendiri. Ditambah, harganya hanya setengah dari harga Joy-Con original Nintendo. Menurut kami cukup layak untuk dibeli. Dan dalam mode handheld, bentuknya yang cukup besar dan tebal ini terasa lebih enak daripada saat menggunakan Joy-Con. Sedangkan sebagai pengganti mutlak dari Joy-Con original, kami rasa itu bukanlah ide yang cukup baik. Demikian review kita hari ini untuk joypad Nexilux untuk Nintendo Switch. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like and subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.